warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6 dengan materi Al-Quran Surat Al-Kafirun. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini yang pertama yaitu 3.1 memahami makna Al-Quran Surat Al-Kafirun, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Namun yang akan kita pelajari yaitu hanya memahami makna Al-Quran Surat Al-Kafirun. Selanjutnya, KD 3.6 dengan memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud pemahaman Al-Quran Surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Makkah. Diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Nah, adapun sebab turunnya surat Al-Kafirun ini diriwayatkan bahwa kaum kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai kenikmatan di dunia agar beliau tidak mengatakan hal buruk kepada Tuhan kaum kafir Quraisy. Bahkan kaum kafir Quraisy sampai menawarkan untuk bersama-sama saling bergantian menyembah Tuhan kepercayaan mereka dan Tuhan kaum muslimin. Kemudian turunlah wahyu Al-Quran Surat Al-Kafirun. Nah, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, adapun kandungan surat Al-Kafirun, yang pertama penegasan bahwa Tuhan yang wajib disembah Nabi Muhammad dan umat Islam hanyalah Allah. Yang kedua, umat Islam tidak boleh menyekutukan Allah atau percaya Tuhan selain Allah. Yang ketiga, penegasan tidak ada kompromi dalam perkara akidah atau keyakinan beragama. Yang keempat, penegasan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah apapun selain Allah sampai kapanpun. Yang kelima, mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam berakidah. Dan yang keenam, tidak boleh menghina agama lain maupun mencela sesembahan yang lain. Nah, adapun pengamalannya Al-Quran Surah Al-Kafirun yaitu, nah, Indonesia itu kan merupakan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama. Namun, hal tersebut bukanlah halangan untuk kita bersatu dan saling menghormati. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, tidak menghina agama lain. Yang ketiga, hanya menyembah kepada Allah semata.
Yang keempat, tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu. Dan yang kelima, tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Yang terakhir, berbuat baik terhadap umat agama lain. Nah, intinya dari surat Al-Kafirun ini, kita dianjurkan untuk saling menghormati antar umat beragama. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu, yaitu satu negara Indonesia. Seperti itulah materi kita hari ini tentang Al-Quran Surat Al-Kafirun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.